164 atau di HP yang ada Al-Quran dan terjemahannya, silakan dibuka Al-Baqarah 164. Sudah siap semuanya? Jadi itu kalau adab penuntut ilmu itu ada di hadis Al-Bukhari nomor kelima atau di hadis Arba'in karangan di Imam An-Nawawi itu di nomor 2, di mana di situ dikisahkan ada seseorang datang ketika Nabi sedang berkumpul ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba muncul seseorang pakaiannya putih bersih, rambutnya kalau dalam bahasa kita kelimis, tidak ada sedikit pun terlihat letih dan lain-lainnya. Lalu dia datang duduk di depan Nabi sampai namanya dengkul ketemu dengkul. Itu adab menuntut ilmu. Maksudnya apa? Kalau mau menuntut ilmu yang pertama rapi, nggak boleh acak-acakan. Baru bangun tidur dari musola langsung ke sini, gitu ya. Terus pakai pakaian sebagus mungkin, karena pada saat itu orang yang datang itu ternyata tuh malaikat Jibril, pakainya putih bersih dan lainnya. Oke? Maka antum sebenarnya kalau mau datang ke majelis ilmu, ini rapi, serapi-rapinya kayak mau kondangan. Kenapa? Malaikat datang. Kalau ada malaikat datang, nanti bakal dilaksanakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa kulli man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang iwannya boleh di sini aja nih, agak geser sini biar awannya naiknya nggak terlalu tinggi, kasihan. Iwan sini aja, sini. Adab penuntut ilmu di hadis Arba'in kedua. Orang pencari ilmu itu mendekati si penuntut ilmu. Makanya di situ dikisahkannya apa? Lututnya malaikat Jibril itu sampai ketemu lututnya Nabi. Cuma kalian jangan kayak gitu ya. Maksudnya apa? Didapetin terus. Kalau masih ada space tuh jangan sampai ada. Bahkan nanti di Al-Quran dikatakan, barang siapa yang hari ini memperluas tempat duduk dalam majelis, maka nanti Allah akan memperluas untuk di akhiratnya. Makanya diingatkan lagi terus. Kalau ini udah penuh nih, nggak apa-apa saya di luar. Gak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa berkumpul. Kemudian setahu aneh ini kajian perdana ya buat ST ya. Maksudnya semoga Allah kuatkan komitmen antum untuk terus menjalankannya. Kenapa teman-teman? Buat kalian yang hari ini tadi yang angkat ini mana? Yang angkat apa? Hijab angkat tangan. Gak apa-apa angkat tangan. Ahwat yang nyiapin konsumsi angkat tangan. Kita nyiapin, gak apa-apa angkat tangan aja. Gitu ya. Yang tadi datang udah lebih awal angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Teman-teman semuanya, surat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang hari ini mengerjakan amal soleh yang kayak gini nih. Yang dimaksud tuh bikin majelis ilmu, bikin kajian fakultas. Akuanya dicabut. Akuanya cabut. Itunya tuh logonya. Orang baru nih kayak ini. Biasanya kalau tahu saya nih udah ketahuan gitu ya. Dikasih aqua saya balikin lagi. Ini ganti yang lain Coca-Cola gitu. Malah sama ya. Udah tahu kan kenapa saya nolak aqua? Ini sebenarnya ikhtiar kecil saya aja. Maksudnya kalau misalkan ada yang lain gitu kan, kenapa nggak pakai yang lain? Kayak misalkan dua tang kan produk asli Sukabumi ya. Cuma di sini nggak ada gitu ya. Yang ada aqua kan dari Danone. Danone itu uangnya buat membeli peluru lalu ditembakkan ke saudara kita di Palestina. Makanya meminimalisir aja gitu ya. Jangan sampai nanti uang gopek saya 1000 saya
ini jadi peluru lalu menembak saudara saya yang lagi halakoh gitu ya. Nanti kan di akhirat di ini Jar sini, nih peluru lu nih, lu kemarin ngasih duit buat beli peluru, gimana ya? Nah, gitu kan. Padahal kita nggak tahu. Makanya, nah kayak gini lebih aman ya. Walaupun minimal nggak kefoto, pas lagi dipoto, habis misalkan di upload, wah ternyata FT disponsori oleh. Nah, itu. Makanya hati-hati teman-teman ya. Kalau dalam dunia media, teman-teman nggak bisa ngiklanin secara gratis, gitu ya. Oke, hari ini kalau ngomong-ngomong nyebut merek kan disensor kan biasanya. Koordinasi gitu maksudnya. Pertama, yang ngomong dia nggak ada koordinasi bakal dituntut. Yang kedua, pas lagi ngomong diiklanin juga lumayan. Kayak gitu. Nah, balik lagi buat teman-teman yang hari ini melaksanakan majelis ilmu sebagai panitia, beruntung kenapa di surat An-Nahl 97 dikasih tahu bang siapa yang hari ini melaksanakan amal soleh, mau perempuan mau laki-laki, kecil mau muda, yang masih bayi ataupun yang sudah renta, yang sudah mau bau umur bau tanah, atau yang baru keluar lalu dia mengerjakan amal soleh, wa huwa mu'minun, cuma ada syaratnya dengan keyakinan mukminun. Nah ini hebatnya nih, falanuh yiyanahu, pakai huruf fa. Fa itu adalah huruf kata sambung dalam bahasa Arab yang nggak pakai jeda. Jadi kalian kalau habis melakukan apapun pakai fa langsung. Misalkan tadi siapa? Barkah ya. Barkah pergi ke Menik, lalu Andri, karena saya kenal Andri sih, gitu. Lalu Andri. Itu pakai fa. Fa itu maksudnya apa? Bareng. Barkah berangkat, Andri langsung berangkat, itu fa. Kalau pakai wa itu dan, ada jeda sedikit. Barkah pergi ke Menik dan wa Andri. Habis jalan, Andri baru berangkat. Kalau summa ini lebih lama lagi. Nah ini kalimatnya pakai fa. Maksudnya apa? Ketika teman-teman melaksanakan kayak gini dengan syaratnya ikhlas, ya, beriman, yakin, falanuh iyannahu hayatan thayyibah, akan Allah perbaiki kehidupannya lebih baik. Teman-teman yang IP-nya tadinya 3,1 jadi 3,15. Yang tadinya ngajar gitu ya, privatnya 100.000 jadi 100.000 lewat 5.000. Ini kenapa saya kecilin? Karena terkadang teman-teman itu baru dikatakan saya berubah kebaikannya ketika 100.000 jadi 200.000, gede kan? Padahal teman-teman, kalian ngajar 100.000, satu di tempat ngajar yang nggak bisa sholat banget, satu tempat ngajar yang bisa sholat, sama 100.000, lebih enak mana? Yang bisa sholat kan? Itu maksudnya tuh diperbaiki kehidupannya. Yang teman-teman nanti susah banget ya, misalkan naik angkot mulu, tiba-tiba nanti sama Allah dikasih yang baru, begitu kan ya? Ada roda 2, habis roda 2, roda 3 semen. Ya ST kan bisa lah gitu ya, motor roda 3. Makanya teman-teman, semangat yang kayak gini, jangan pernah malas ya. Mau yang datang 1.000, 2.000 orang, semangat aja. Pasti semangat ya. Atau yang nanti yang datang ternyata cuma satu, atau temen kalian sama pembicaranya nih talaki gitu ya, karena sakit. Yang lainnya pada UTS, ada yang aksi, ada yang kemana. Ternyata cuma sampai ketuanya Mujahid deh. Cuma Mujahid sama pembicaranya doang tuh, gitu ya, yang datang ke praktek gitu ya. Lalu deh, gitu ya. Bedain aja tandanya nih, yang harusnya hadir 100 orang, ternyata yang datang cuma 20, tandanya ada 80 kebaikan yang seliweran. Makanya kalian kalau datang awal, nggak usah rugi, nggak usah mengatakan dia datang awal. Yang datang akhir, besok lebih awal, gitu kan ya. Makanya teman-teman, sama-sama kita ngejaga nilai kebaikan ini ya, karena penting banget. Majelis ilmu itu satu orang itu satu malaikat. Jadi sekarang ini kalian ada satu, apalagi asar ya. Ini waktu asar kan, ustok kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, di mana pergantian malaikat yang dari bumi naik ke langit, yang langit turun. Yang dari bumi mau ke langit, ketika teman-teman doa, lagi kayak gini nih doa, terus pas lagi naik, dia pas banget ngedengerin teman-teman doa, langsung dibawa. Ketemu Allah langsung disampaikan. Ini ada yang namanya Ihya, dia berdoa semoga punya komputer dengan RAM 12 GB. Saya bingung isinya apaan itu, bisa ngapa-ngapain, misalkan kayak gitu. Makanya dijaga sebaik-baiknya. Kemudian semoga kita juga terus ternaungi lisan kita terhadap Nabi kita, lalu terus lisankan salawat sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, dan semoga kita juga terus bisa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai nanti kita bisa bertemu beliau di Telaga Al-Kautsar, lalu kita meminum langsung dari tangan beliau yang menghidupkan, lalu kita disebut namanya satu-satu
dengan ada satu tanda di jidat 15. karena nanti tandanya 15 nanti semua umat Islam bakal berkumpul, semua umat Nabi bakal berkumpul, tapi umat Islamnya Nabi Muhammad itu punya tanda, yaitu bekas wudhu. Maka yang sebekas sujud ini bakal jadi tanda. Jadi nanti Nabi Muhammad tuh gampang kenalin kita. Oh ini ada tanda sujudnya. Oh ini tanda sujud, ini tanda sujud. Gampang. Makanya tanda semoga kita orang yang bisa dekat, bisa ketemu, pegang sama tangan Nabi ya. Teman-teman saya mau tanya gini. Pernah gak sih kebayang yang ahwatnya nih? Pernah kebayang nggak gitu ya? Yang namanya Zainab, ini si Nabi ya, bukannya anaknya, itu seperti apa? Atau Bunda Khadijah itu seperti apa? Pernah kebayang nggak? Udah baca sirahnya? Udah bisa ngebayangin? Tanya ke Ahwat dulu ya, Ikhwan diem dulu gitu ya. Lumayan ya sirah ya, sirah sahabiah ya. Bunda Khadijah sama Zainab itu lebih cantik mana? Saya serasa kayak dosen kalau ditanya nunduk terus pura-pura nulis gitu. Iwan gak usah ketawa, saya mau tanya nanti gantian. Saya tanya sahabat, nggak bisa skot jam ya. Ayo, cantikan mana? Coba. Yang Zainab angkat tangan. Ini Zainab istri Nabi ya, bukannya anaknya. Yang Bunda Khadijah angkat tangan. Oke. Yang lainnya udah pernah ngeliat kak, saya belum di-add Facebooknya gitu. Memang kagak ada gitu ya. Nah teman, saya ingin sampaikan, setiap dari istri Nabi itu mewakili sifat-sifat istri yang ada di dunia. Maka teman-teman ingin jadi istri Nabi seperti apa, pilih salah satunya. Mau seperti Aisyah, baca kayak Aisyah. Teman-teman sifatnya seperti Zainab, baca Zainab. Zainab itu, ini buat yang ahwat ya, buat yang ahwat, itu kalau dipandang tidak menoleh, ketika mata memandang tidak berkedip. Itu Zainab. Bunda Khadijah, cuma ini lebih luar biasa. Kenapa? Ini satu-satunya wanita yang ngigonya Nabi sampai tidurnya itu disebut namanya. Selebihnya enggak. Kenapa? Ketika datang wahyu, ada nama wahyu enggak ada ya? Datang wahyu. Nih teman-teman, saya mau tanya gitu ya. Misalkan nanti tanya ke bapak kalian, Pak, tiba-tiba di bapak keluar dari rumah ada yang manggil. Karena dulu Nabi Muhammad itu habis turun wahyu, Iqra, pas lagi keluar ada yang manggil Muhammad, Muhammad. Kanan gak ada, kiri gak ada, depan gak ada, belakang gak ada. Keluar sedikit pas lihat ke atas, ada orang lagi duduk, baju putih, jenggotan, gede. Ketika dilihat ke sana, barat sampai timur itu ketutup sama badannya. Dari selatan sampai utara ketutup juga. Kebayang gak teman-teman ngerinya kayak gimana? Dalam bahasa sirah di situ dikatakan bulu kuduk Nabi Muhammad sampai berdiri. Kalau kalian gimana? Masih dipoto ya? Selfie dong. Kayak anak zaman sekarang kagak ada keimanannya gitu. Ada yang kecelakaan bukannya istighfar bantu nyelfie gitu. Teman-teman, Nabi pada saat itu ketika itu lari gemetar, lari pulang, itu setakut-takutnya teman-teman. Kebayang aja kayak teman-teman nih, mujahid lagi di sekret ya, tiba-tiba dia manggil mujahid. Siapa nih gitu ya? Pas lagi keluar ngeliat ke atas nih, ada orang lagi duduk baju putih jenggotan manggilin. Semua langit ketutup sama badan dia. Nabi Muhammad lari, lihat ini hebatnya ya, ini hebatnya. Nanti coba tanyakan pada ayah dan ibu kalian gitu ya. Lari ngetuk, pas buka pintu ketemu Khadijah, hilang setengah ketakutan. Hilang setengah ketakutan. Ibunda Khadijah. Itu pertama. Habis itu apa? Datang diselimutin kan? Habis diselimutin, hilang semua ketakutan. Ini kemuliaannya Bunda Khadijah. Nah teman-teman mau kayak gimana silahkan pilih. Nah, Ikhwan. Saya mau nyebut gak enak gitu. Gantengan mana? Ibnu Mas'ud sama Mus'ab bin Umair. Wah ini sih kayak tahu nih. Angkat tangannya Mus'ab bin Umair. Bisa lah. Ibnu Mas'ud. Kagak ada, parah nih. Yang di sini ada nggak? Saya mau kasih tahu ya, tadi Ahwat udah ya yang Ikhwan.
Jujur emang Mus'ab bin Umair adalah pemuda tertampan pada saat itu. Kenapa? Wanginya aja nih misalkan sampai tergambarkan dalam bahasa sirah. Karena pada saat itu beliau adalah salah satu pemuda, mukanya tampan, bajunya paling bersih dari orang terpandang. Bahkan sampai dikatakan kalau ada serangga nemplok di baju itu licin jatuh. Saking bagusnya di baju. Lalu berikutnya wanginya, ibaratnya dia masih di parkiran itu udah kecium sama kita di sini. Wah ini Mus'ab bin Umair. Gitu kan ya. Cuma ujiannya luar biasa. Ingat ya, setiap sahabat Nabi ini mewakili dari setiap sifat yang ada di manusia muka bumi. Teman-teman mau seperti apa pilih dan diikutin. Makanya sahabat Nabi nggak semuanya kalau dikatakan salafus soleh hanya sampai 200 Hijriah. Teman-teman cari situ. Atau misalkan dalam bukunya ada 60 sirah sahabat. Teman-teman pilih mau yang mana. Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan yang luar biasa, yang tadinya kaya keadaan cuma miskin, hanya tertutup oleh satu kain. Ketika ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Ketika ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Dari orang terpandang meninggal dalam keadaan kita melihatnya terhina, tapi kata Allah enggak. Ibnu Mas'ud gitu ya. Ini saya nggak bermaksud ngomongin orang ya. Rambut kriwel, kulit nggak putih gitu ya, nggak terlalu tinggi dan nggak tinggi banget, kakinya kecil banget, tapi kemuliaannya luar biasa. Ini adalah satu-satunya sahabat yang kalau Rasul lagi curhat ke beliau, satu-satunya sahabat yang kalau Rasul lagi curhat cuma ke beliau. Nah ini ilmu loh, tandanya teman-teman kalau curhatan harus punya satu orang yang dia itu apa? Bisa menjaga kerahasiaan. Teman-teman betul kan? Kalau masih itu tempat curhatan Nabi. Bahkan pernah dihina ketika lagi naik pohon untuk mau ngambil sesuatu hal di sana, betisnya tersingkap kan, kelihatan kecil diketawain. Kata Nabi apa? Apakah engkau tahu kalau misalkan itu ditimbang sama bukit Uhud, itu masih beratan betisnya Ibnu Mas'ud. Uhud loh, Uhud itu kan itu nggak cuma bukit ya, maksudnya apa? Kisah yang ada di Uhud. Masih ingat perang Uhud? Itu maksudnya. Dari semua keutamaan perang Uhud ketika dibandingkan sama betis yang kecil itu masih beratan betis yang kecil itu. Makanya teman-teman yang betis yang kecil nggak apa-apa ya. Rambutnya kriwel, mukanya nggak putih banget, ya sabar lah gitu. Kita nan ya, ini awalan. Kenapa saya sampaikan biar teman-teman juga jangan sampai nanti salah idola ya. Karena hari ini banyak sekali acara-acara di media kita yang hari ini menjadikan idola yang harus kita idolakan malah tidak jadi. Anak jalanan atau misalkan Indonesia Idol, X Factor, itu kan maksudnya apa? Agar teman-teman tidak mengidolakan yang harusnya diidolakan. Gitu kan ya, oh Judika keren banget gitu kan ya. Terus ya maaf ya, karena kan berlebihan dalam Islam belum boleh. Walaupun Fatin misalkan berhijab tapi teman-teman lebih, nah ini kita ngikutin gayanya udah hati-hati. Makanya dijaga, teman-teman dibaca, karena sebaik-baiknya kisah adalah kisahnya para sahabat. Seromantis-romantisnya kisah, novel adalah kisah kekeluargaan atau keluarga di mana Nabi itu sendiri. Makanya teman-teman baca ini. Kita intermezzo, langsung kita hari ini temanya adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Saya ingin sampaikan dulu. Kebiasaan saya kalau ingin membahas tema biasanya saya potong per kata Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Cuma karena saya bukan anak Indonesia, bahasa Indonesia, jadi saya nggak terlalu pentingin itu. Cuma saya ingin fokus ke kata yang namanya Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran atau sebenarnya bisa aja disebut Quran. Quran itu asalnya juga qori, baca. Sesuatu hal yang harus dibaca. Qori atau orang yang membaca disebutnya qori. Quran itu bacaan nih. Gitu ya. Qori'ah untuk orang yang membaca Al-Quran cuma wanita. Kalau qori pria. Gitu kan ya. Tingkatan baca Quran ada naik loh. Qori ini baca doang tanpa diartiin. Nah teman-teman nih kalau baca targetan 1 juz Ramadan mau banyak-banyakan hatam, itu namanya qori itu, tapi nggak dijelasin. Padahal Nabi itu kalau lagi Ramadan cuma sekali hatam. Kalian ada yang sampai 10, 12 gitu kan. Tapi hafalannya nambah nggak? Padahal makna Al-Quran dalam Ramadan adalah menambah hafalan, bukan memperbanyak hatam. Ini yang sering terjadi salah kaprah ya kan? Pokoknya nanti Ramadan nanti targetan 3 kali hatam. Setiap kali kan pasti gitu kan ya. Yang biasanya cuma 3 lembar jadi 30 lembar. Kan 3 juz kan 30 lembar. Kayak gitu kan pasti nggak kena, nggak masuk. Karena teman-teman udah berapa kali ketemu Ramadan?
Umur kalian berapa dah? Hah? 19. Nah intinya teman-teman nih, teman-teman udah ketemu Ramadan selama umur teman-teman sampai sekarang kan? Nabi itu ketemu Ramadan cuma 9 kali. Ketemu Ramadan 9 kali. Hafalannya terus lanjut, ditambahin terus, gak hilang-hilang ininya. Harusnya teman-teman ini secara logika, kan udah 19 tahun, misalkan 18 tahun ya. Nabi 9 tahun, harusnya teman-teman 2 kali lipatnya Nabi. Harusnya, kenapa? Ketemu bulan yang suci itu 2 kali. Tapi apakah hafalan kita nambah setiap Ramadan? Ini pertanyaannya. Paham ya? Itu kori, tingkatan kedua namanya tilawah. Tilawatil Quran. Makanya nanti kalau ada yang ngomong akan dibacakan tilawatil Quran. Nah itu lucu tuh. Dibacakan membaca Quran. Kalau dalam bahasa Arab ya. Makanya berikutnya adalah tilawatil Quran. Jangan berikutnya akan dibacakan tilawatil Quran. Ngerti gak? Ngerti ya? Kebanyakan kan gitu ya? Jadi tilawah kan baca. Cuma bacanya pakai arti. Ini tilawah, pakai tafsir, ini tilawah. Berikut yang terakhir ini tafsir. Baca, dihafal, diartiin, diamalkan. Ini bedanya. Nah Nabi itu, Umar bin Khattab itu nggak mau lanjut surat Al-Baqarah 1 ayat sebelum diamalkan. Kayak gitu. Makanya resep setiap Ramadan itu resep. Al-Quran. Nah sebenarnya bisa ditulis Quran. Kitab yang dibaca oleh umat manusia. Cuma kenapa dikasih al? Nah saya mau jelasin ini lumayan sedikit-sedikit ya bahasa Arab ya. Ya nanti kalau teman-teman ditanya pas lagi likuan kan asik gitu kan. Ya, gitu. Wih baru bisa keren nih gitu ya. Ngerti al. L dulu. Al dalam kata itu kan ada Al-Quran, ada alif lam mim kan? Ya enggak? Bisa ngebayangin enggak? Bacaan huruf kata Al-Quran. Al, Qur, Qaf, Ro, terus An. Al-Quran. Al di situ, teman-teman, kalau misalkan tulisannya Quran doang, ini kitab yang dibacanya umum. Misalkan gini, al dalam bahasa Al-Quran itu seperti the dalam bahasa Inggris. Book sama the book itu beda. The book. Book sama the book itu beda. Kalau book kan umum, ya kan? Tapi kalau the book, buku yang itu udah fokus. Yang dipegang, yang warna apa, ini itu the book. Nah, al dalam bahasa Arab itu menunjukkan kekhususan. Al-Quran, kitab yang dibaca, yang itunya yang mana? Yang diturunkan ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu maksudnya. Ini yang pertama, jadi Al-Quran itu fokus. Yang dibaca itu Al-Quran. Yang kedua, al itu memberikan makna kalau ada ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman lakukan kalau ingin baca Quran. Jadi kalau buku doang boleh baca siapa aja dengan, tapi kalau the book itu udah ada peraturannya. Buku ini hanya boleh dibaca anak teknik, misalkan kayak gitu ya. Umur 18 tahun ke atas, misalkan gitu ya. Kenapa ya? Karena bahasanya ngejelimet. Gak ada yang namanya angka tapi simbol semua. Ya kan? Mahasiswa kan sebenarnya simbol kan? Ya saya juga ngerasa soal anak fisika gitu. Ngajarin 2 soal 2 lembar. Ya pusingnya gitu ya, pusingnya 3 pekan. Pas ada hasilnya 2 bulan gitu. Itu ya. Jadi al dalam bahasa Arab itu ketentuan. Jadi teman-teman maksudnya apa? Ketika teman-teman ingin membaca Al-Quran yang ini yang diturunkan sama Allah, ada ketentuan-ketentuannya, ada adab-adabnya, ada isinya, ada cara yang benar. Misalkan baca Quran ini nggak akan bisa dianggap kalau teman-teman nggak warattilil Qur'ana tartila. Ayat 4 surat Al-Muzammil. Jadi baca Quran itu wajib tartil. Tidak sah gara-gara yang sunnah ini jadi wajib. Contoh wudu itu sunnah. Tapi sholat tidak wudu nggak sah. Kalau gitu wudunya wajib, naikkan tingkatannya. Tapi sunnah, kenapa sunnahnya? Bisa jadi nanti ada orang yang dia itu nggak boleh kena air sama sekali. Ini hebatnya Islam ya. Ini kerennya Islam. Agama yang paling mengerti psikologi manusia itu Islam. Benar teman-teman, serius. Kalau nggak bisa berdiri sholatnya silakan duduk. Kalau nggak bisa duduk silakan tiduran. Kalau nggak bisa tiduran silakan pakai isyarat. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja, penting yakini saya lagi sholat. Itu Islam. Teman-teman udah dikasih kemudahan. Teman-teman naik ke puncak ada acara, ada agenda penting banget. Misalkan kita agenda keislaman, apa MA ya, di FT MA. Karena kalau khawatir
boleh sama Allah dikasih hadiah, yaitu apa? Jamak kosor. Ini gue belum. Makanya teman-teman, ketika Apaan? Allah nih, saya punya hadiah, udah saya bungkus rapi banget ya. Saya kasih ke Mujahid. Mujahid bilang, sedih gak sih? Sedih. Itulah hadiah Allah. Kalau misalkan Allah udah ngasih kemudahan, teman-teman gak ambil, Allah sedih. Itu Rasul mengatakan. Jadi kalau Allah sudah ngasih ruksoh, keringanan, dipakai. Teman-teman lagi safar, boleh dijamak, udah dipakai, Allah seneng. Jangan ngerasa, ya kak, biasanya 4 kak, tapi jadinya 2. Enggak gitu. Allah tuh gak ke situ. Ini paham ya? Nah, jadi memaknai Islam itu jangan pakai logika manusia. Kenapa? Gak nyampe. Kayak gitu. Al-Quran, jadi ada ketentuan-ketentuannya. Adabnya pertama saat dia taktil. Yang berikutnya apa ya? Megang Al-Quran itu harus, ada yang mengatakan boleh tidak harus berwudu dulu, tapi ada juga yang mengatakan harus berwudu. Cuma yang lebih pilih apa? Yang suci, yaitu berwudu. Jadi teman-teman kalau ingin megang Al-Quran, ingin baca, wudu, gitu ya. Ini mengambil kisah ketika yang namanya adiknya Umar bin Khattab baca Al-Quran. Ketika Umar ini megang, kata adiknya apa bilang? Gak boleh, gitu kan ya? Karena kitab ini hanya boleh dipegang sama orang yang sudah suci. Habis itu baru dia mandi, wudu, baru megang. Nah, saya ngambil dari situ. Jadi teman-teman, wudu, habis itu apa? Duduk yang rapi, cari tempat yang bersih. Alatnya boleh maju lagi nih, ada mbak-mbaknya baru datang. Kata Iwannya ada yang keluar sih. Nah, Iwan mau jadi kasihanin gitu ya. Saya kalau di organisasi gitu ya, Kak, Iwannya kayak gini-gini, biarin aja udah, suruh ngangkat galon sampai jam 2 gitu ya. Kalau ada Iwan manja gitu kan ya, bukan Iwan namanya. Berarti ada Iwan bedakan. Lagi bete. Iwan bedakan. Oke, cukup ya? Bisa ya? Ingat ya tadi, barang siapa yang hari ini meluaskan tempat majelis ilmu, nanti Allah akan luaskan juga, insyaallah. Itu Al-Quran ya. Jadi maknanya dulu Al-Quran itu seperti apa? Karena nanti di dalamnya itu Al-Quran itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu kisah, yang berikutnya itu hukum, yang satu lagi itu tentang Allah itu sendiri. Karena kalau teman-teman baca Al-Quran, isinya itu pasti banyak kisah. Sirah 25 nabi disebutkan di Al-Quran. Dan biasanya yang paling banyak nabi apa? Musa, Ibrahim. Karena emang paling banyak kisah yang hari ini bisa kita petik dari 2 nabi itu. Selebihnya hanya penyebutan. Gitu ya. Walaupun nanti di Al-Quran juga ada yang dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dimasukkan namanya. Siapa? Luqman. Kenapa? La tusyrik billah. Ini adalah nasihat seorang ayah kepada anak. Jangan sekutukan Allah. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya tercantum dalam Al-Quran. Makanya kalau teman-teman ini namanya ke Al-Quran, namanya nanti punya anak, kasih nama Al-Quran. Hei Yasin sini. Tapi jangan Al-Qur'iyah ya. Kelihatannya bagus gitu ya. Atau Al-Waqiah gitu ya. Al-Ghasyiyah gitu ya. Ghasyiyah. Jangan ya. Tetap kan. Sampai aneh-aneh gitu. Sejak sini gitu ya, itu kan kiamat artinya gitu. Oke. Keren ya sih ya. Kita Al-Quran. Jadi teman-teman kalau ingin baca Quran, isinya tadi ada kisah, hukum. Ya Al-Quran itu menentukan hukum-hukum di mana misalkan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Zina itu enggak harus yang berpegangan. Zina itu nanti bermacam-macam, zina hati, zina mata, zina pendengaran, zina hidung, zina mulut dan lainnya. Niat ya. Makanya hari ini saya agak aneh bagi orang yang, Kak, kita kan pacarannya Islami. Emang ada ya gitu. Pacaran Islam itu kalau dalam fisika sama seperti kita buat es teh manis panas. Ada gak? Es teh hangat. Es teh manis panas ada gak? Teman-teman nih ke warteg bilang, Bu, beli es teh manis panas. Ada gak tuh barangnya? Kagak ada. Es teh hangat. Gitu ya. Karena es teh manis panas, es dan panas itu adalah 2 sifat yang berbeda. Bahkan dingin itu tidak ada, karena dingin itu adalah ketiadaan panas. Ngerti ya? Gelap itu nggak ada, karena yang ada adalah ketiadaan cahaya. Ini kita jadi belajar fisika. Lanjut ya. Jadi hukum. Lalu berikutnya apa yang ketiga? Tentang Allah itu sendiri. Nah ini ada di surat Qul huwallahu ahad. Makanya teman-teman pernah dengan hadis Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Benar kan? Karena Al-Quran itu bagi jadi 3 poin kan? Hukum, kisah, Allah itu sendiri. Lihat, kalau teman-teman dan mengenai Allah itu ada semua tercangkup di surat Al-Ikhlas. Kalau ini kan 1/3 kan?
Jadi kalau teman-teman baca Al-Ikhlas 3 kali sama aja udah khatam. Keren ya. Enggak, ini hadis ini muncul kenapa? Ketika Aisyah ditanya Nabi sebelum tidur ngapain? Dijelasin, Nabi itu sebelum tidur ngegebah, ngebersihin kasur, ngegebah ya. Terus berdoa kayak gini, terus diusap. Terus Rasul menghatamkan Al-Quran. Bingung kan para sahabat lah, sebelum tidur menghatamkan Al-Quran, kagak mungkin. Oh maksudnya apa? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Di situ lalu dikatakan oh Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Iya, itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Dan saya pernah bilang kalau teman-teman ingin jadi profesor, sebenarnya nggak harus ngikutin sistem akademik, tapi teman-teman teliti aja yang ada di Al-Quran, teman-teman jadi profesor. Karena hari ini masih banyak gitu ya teka-teki ilmu yang hari ini kita belum tahu di Al-Quran itu seperti apa. Nah nanti satu ayat yang bakal kita bahas yaitu di Al-Baqarah 164. Kita akan bahas tentang permulaan dari Allah menciptakan alam semesta, duluan siang atau malam, gimana ya? Siapa yang mengawali kehidupan itu dijelasin di satu ayat itu. Udah siap? Udah ya? Udah ada yang pernah baca ayatnya? Yang udah silakan maju, saya duduk. Jangan gitu Kak, gitu. Bismillah ya teman-teman ya. Jadi itu dulu awalan. Udah? Udah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bil ardh ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardh la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati dan kering atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan berkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang takluk. Udah ngerti maksudnya? Kalau gitu malam dan siang duluan mana? Malam. Yang menghidupkan kita, bumi itu tadinya kering lalu hidup karena air. Makanya nanti teman-teman jangan aneh ya. Ini tempat kelontong berkering gitu ya, tiba-tiba hujan terus ada ikannya, ya kan? Tiba-tiba ada tumbuhan, bingung kan? Itu Allah yang ngasih. Dan air yang menciptakan benih-benih itu menjadi hidup kembali. Makanya teman-teman daripada kering lebih baik basah sekalian, karena yang basah itu menghidupkan. Karena dulu itu emang bumi ciptakan dalam keadaan kering kerontang. Gitu. Allah tadi turunkan air ini. Oke, kita bahas satu. Ini saya ambil satu ayat aja ya. Kenapa? Karena sebenarnya Al-Quran itu banyak banget ya. Misalkan di surat yang membahasakan tentang air yang tidak bisa menyatu. Di surat Ar-Rahman ke-55 kalau tidak salah ya. Gitu. Lalu tentang tata surya. Ini ada di Ar-Rahman juga, ayat-ayat awal dan lainnya. Makanya kalau ingin 20 menit ngerti gitu ya, paham banget sama keilmuan, fokus pelajari Al-Quran. Dan ternyata teman-teman gitu ya, Al-Quran ini dikajinya itu nggak per kata tapi per huruf. Kayak misalkan tadi ma, suma, wau, itu di per huruf dikajinya, karena setiap huruf itu nanti membedakan maknanya gitu ya. Makanya hari ini bersyukur ya kita dapat kesempatan untuk jadi umatnya Nabi Muhammad dengan mukjizat paling luar biasa yaitu oke, kita lanjut. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi
inna fi khalqis samawati wal ard. Pergantian malam dan siang. Jadi Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi, jadi sebelum bumi diciptakan apa dulu? Langit. Ya. Walaupun nanti ada dalam bahasa Al-Qur'an fil ard itu bukanlah bumi kita doang. Tapi arti fil ard itu adalah yang kita pijak. Itu namanya ard. Yang kita pijak nih, itu ard namanya. Tapi biasanya di dalam bahasa Al-Qur'an disebutnya apa? Bumi kan? Kayak gitu. Jadi dalam penciptaan langit dulu yang ciptain. Baru nanti, makanya nanti teori yang paling kuat tentang penciptaan alam semesta adalah teori apa? Big Bang. Atau dalam bahasa yang lainnya, sesuatu kehampaan akan menimbulkan sesuatu yang tidak hampa. Ketiadaan ini menjadikan ada. Maksudnya apa? Oleh menjadikan yang tadinya tiada jadi ada. Langit itu kan sesuatu yang tidak tampak. Maksudnya apa ya? Kagak ada bentuknya, kagak ada zatnya, langit gitu ya. Tapi Allah jadikan dari langit ini meledak menjadi, kalau bahasa dalam teori ya, teori terjadi alam semesta, nanti ada yang jadi matahari, bentuk-bentukannya jadi bumi, bintang, stellar dan lain-lainnya. Sehingga nanti walaupun ini sebenarnya kajian di dalam nih kalau mau ngebahas tata surya, karena sebenarnya kita ini semuanya berotasi. Matahari pun nanti berotasi terhadap sesuatu yang lebih besar. Kalau teman-teman tahu, jadi gravitasi itu kuat-kuatan mana tergantung besarnya. Makanya gravitasi di Jupiter itu lebih berat ketimbang di bumi. Tapi Jupiter juga ketarik sama matahari. Matahari itu masih kecil, masih ada nanti dia tuh ngelilingi satu pusat lagi, nebula gitu ya. Terus nanti galaksi kita, apa tuh galaksi kita yang kalau disebut sama orang sana? Bima Sakti gitu ya. Ini juga nanti bakal mengelilingi satu pusat lagi. Makanya dulu Einstein gitu ya pernah gila gara-gara ini. Karena dulu Einstein pernah ditanya tentang ilmu. Menurut Einstein semua bisa dihitung dengan sains, kata Einstein. Nah makanya nanti saya mau ngasih tahu ya buat teman-teman yang hari ini belajar, ternyata ada satu syarat yang harus seseorang pembelajar itu pegang teguh. Karena kalau nggak dipegang jadi ke Einstein gila. Jadi bilang semua itu bisa dihitung secara sains. Habis itu dia mikirin tentang alam semesta. Kok matahari dari timur ya? Jadi kan itu masih ketebak. Lalu mikir lagi, kok garis edar bumi kayak gini? Terus nggak mungkin kalau bumi kayak gini ada yang menariknya. Pasti ada yang menarik terus sampai Einstein itu otaknya kagak kuat, meledak. Gila bahasanya. Kalau dalam bahasa sirah lagi apa sih? Jangan sirah, biografi ya. Biografinya Einstein itu pernah gila. Pernah gila bener. Karena kenapa? Karena dia mikirin sesuatu yang nggak bisa ini sama akal, nggak percaya. Kayak kita coba ya, akal kita tuh terbatas, nggak percaya. 1 dikasih 1, angka 0 belakangnya jadi apa? 10. Angka 0 2, angka 0 9, 1 miliar. Angka 0 12, angka 0 40. Bingung kan? Baru ngomongin 0. Tandanya apa? 10 Pak. Iya, istilahnya apa ya? Baru ngomongin angka 0, belum 1 loh. Ini maksudnya, kita itu terbatas. Dalam keterbatasan, kita bisa loncat, tapi ada batasan yang dibatasi sama syariat-syariat. Jadi teman-teman tahu integral ya? Ini dulu pernah saya rumuskan gitu, ini rumus kehidupan integral. Misalkan kalau 2x integral, bawahnya misalkan 0,2. Kebayang ya? Bisa kebayang? Ini ada yang kakek gak? Nah, Barat bisa ngebayangin juga gitu ya. Integral tuh kayak gini nih. Nah, gitu. Ya, kayak ular mau nyatok gitu. Itu masih integral gampang, nanti ada integral lipat 3. 1, 2, 3. Nah, kalau sampai 3 lipat 5 dia tutup bukunya ya. Baca Quran aja dah gitu. Iya. Benar. Iya nonton ya, integral ini gitu ya. Integral nggak ditanya pas lagi dikubur gitu ya. Yang ditanya itu siapa Tuhanmu, imammu gitu ya. Enggak ya, ini kan jihad kita di ilmi ya, di akademik ya, tidak harus kita pelajari. Jadi saya bilang dulu, misalkan kita adalah X, manusia adalah X. Integral itu kan maksudnya batasan ya, batas bawah, batas akhir. Saya bilang ke anak-anak, kalau teman-teman ibaratkan integral itu dari rumus kehidupan, X itu adalah teman-teman batas bawah, batas akhir. Biasakan tahingga, tuliskan tahingga. Kenapa?
Karena biarin, kita berpikir mana aja kuat terus. Coba ingat, makna integral kan batasan kan? Tandanya apa ya? Ada pembatasnya tetap. Nah pembatasnya itu syariat Islam. Teman-teman mikirin ilmu, nih kenapa kok bisa kayak gini ya? Enggak kepikir, udah balikin lagi ke Allah. Tandanya apa? Allah maha kuasa, Allah yang punya ilmu. Otak saya cuma segini, selesai. Karena kalau teman-teman terus mikirin gitu ya, Allah itu punya tangan, iya. Allah punya kaki, iya. Meja ada kakinya, kaki Allah sama kaki meja sama enggak? Teman-teman mikirin itu gila. Serius. Ya, saya gambarin tentang neraka aja teman-teman gila. Bisa jadi. Saya gambarin tentang surga aja teman-teman bisa jadi terbuai. Walaupun nggak bisa ngebayangin. Itulah manusia. Batasannya biarin lepas, batas bawahnya biarin. Batas atasnya biasanya lepas. Maksudnya apa? Biar nanti Allah yang ngebatasin. Gitu ya. Karena yang paling Karena yang paling enak itu ketika Allah yang sudah menentukan batasan kita. Jangan pernah ngebatasin sendiri. Ini biasanya saya pakai di teori organisasi. Saya selalu bilang, ini anak organisasi ini sini organisasi kan, yang FSI, yang BEM, saya bilang jangan pernah mengistirahatkan, jangan pernah membuat jadwal istirahat. Tandanya teman-teman itu sudah membuat batasan. Misalkan mujahid, 2 bulan ke depan, itu panggil terus ya. Iya, ente yang aneh kenal gitu ya. Mujahid, 2 pekan ke depan saya nggak ke FSI ya. Kenapa? Capek sama istirahat. Nah, ini batasan kan? Tadi kita sudah membatasi kan? Organisasi kita cuma segini doang nih. Atau misalkan saya cuma sampai semester ini ya, batunya selebihnya enggak. Saya istirahat, mau capek. Biarkan anak-anak yang lainnya. Ya enggak. Bahasanya kayak gitu. Biarkan hari ini Allah yang menentukan kapan kita itu berhenti dan kapan kita nanti lanjut lagi. Jadi tugas kita sekarang tuh apa ya? Udah jangan terus, bikin kajian terus. Gue udah berhenti. Gitu ya. Wah ini hujan nih, janganlah. Enggak, lanjut ya terus. Yang datang 1-2, ingat ya, yang harusnya 80 yang datang 2 orang, tandanya ada 78 kebaikan yang seluruhan. Teman-teman ambil tuh. Ini targetan berapa orang yang datang? 2000. Jangan. Nih, cuma teman-teman ketika saya unik ya sama anak-anak organisasi. Contohnya kayak teman-teman yang hari ini organisasi ADRT-nya tuh Al-Quran dan Hadis. Nah, teman-teman kan ADRT-nya kan Al-Quran dan Hadis kan? FSI kan emang ada yang lain. Kalau BEM kan ADRT-nya jelas ada. Itu kan buatan manusia, makanya saya kadang gak ngikutin. Makanya MTN kadang marah sama saya gitu. Waktu dulu saya kadang sospol. Makanya teman-teman, yang organisasi ADRT-nya itu Al-Quran dan Hadis, ini enak banget. Bikin targetan sebanyak-banyaknya. Saya tantang ke Mujahid, bisa gak besok 300 orang datang? Cuma Allah itu bakal ngasih 300 kalau teman-teman siap. Udah pantas belum tempatnya? Udah siap belum secara waktu, disiplin waktu? Hijabnya emang harus segini doang kalau 300? Harusnya teman-teman kalau misalkan visi misi kita buat apa nih? Praktek ya? Kok nggak baku ya? Oh iya ini masih ikatan ya. Karena bahasa bakunya praktik. Misalkan targetan praktik buat setahun ke depan atau bulan depan adalah 300 orang. Yang namanya niat sama pengen itu beda. Kalau niat ada realisasinya. Oke, besok kita beli hijab yang panjang 10 meter. Nah namanya kan itu niat namanya. Kalau teman-teman cuma pengen 300 orang, tapi hijab kayak gini, kagak kan dikasih sama Allah. Kasihan nanti, ya 300 mau kemana? Ini aja hampir 50, hampir 90-an ya, 100 nih, ini udah kayak gini, pok-pokan gitu. Ada yang gatal dikit aja kanan, woi jangan ikut dong. Nah serius. Senggol bacok gitu. Yang awalnya apalagi, kipas-kipas, yang belakang ikutin kipas gitu. Yang kiri kena ininya doang. Makanya teman-teman, kalau kalian yang punya visi-misi ke depan, siap. Audio Jungle.